Jonci Muhammad dan Arifai resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan tinjau mock-up Koperasi Kelurahan Merah Putih di Palembang. Sumsel United hadir di Palembang, kontestan baru Liga 2 asal Bumi Sriwijaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya, Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara, aksi pencurian 2 sepeda motor sekaligus di sebuah kedai kopi di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Salah satu pelaku terlihat membawa senjata tajam. Rekaman kamera pengawas merekam aksi kawanan pencuri yang membawa kabur 2 sepeda motor milik penjaga kedai kopi di kawasan Demang Lebar Daun, Palembang. 2 pelaku tampak mengenakan hoodie, memantau situasi sebelum masuk ke area parkir. Mereka diduga merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan alat khusus. Salah satu pelaku terlihat membawa senjata tajam saat beraksi. Aksi pencurian terjadi saat pemilik motor yang juga penjaga kedai tengah beristirahat bersama rekannya. Mereka sempat mendengar suara mesin motor menyala dan bergegas keluar, namun para pelaku keburu melarikan diri. Kawanan ini berjumlah 3 orang, 2 pelaku masuk ke halaman kedai, sementara 1 lainnya berjaga di luar. Aku baru dengar pas suara motor hidup, jadi langsung keluar, jatuhnya mereka sudah kabur duluan, nggak bisa terkejar lagi. Itu jam berapa Mas? Jam 2.55 kan. Ada berapa? 2 motor Honda Beat semua. Honda Beat semua ya? Iya. CCTV katanya sempat diputarnya yang di depan itu. Iya, yang CCTV diputar yang di depan. Biar nggak nyorot ke pelaku ya? Nggak kelihatan. Kasus ini telah dilaporkan ke polisi. Rekaman CCTV turut diserahkan sebagai bukti. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dengan modus berpura-pura minta diantar, seorang pelaku pencurian motor di Palembang membawa kabur sepeda motor milik mahasiswa. Aksi nekat itu membuat korban terseret hingga 40 meter saat mencoba mempertahankan kendaraannya. Akibatnya korban mengalami luka-luka. Diki Darmawan, tersangka pencurian sepeda motor milik seorang mahasiswa di Palembang akhirnya ditangkap polisi. Aksi pencurian itu terjadi pada 11 Juni 2025 dengan modus berpura-pura minta diantar. Pelaku menghadang korban di kawasan Pemkot Gandus dan meminta tumpangan ke Tanjung Aur, Bukit Lama. Korban yang hendak berangkat kuliah merasa iba dan bersedia memberikan tumpangan. Dalam perjalanan, pelaku menawarkan diri untuk membawa sepeda motor dan korban pun mengizinkan. Saat korban diminta mampir ke warung untuk membeli minuman, pelaku memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur bersama motornya. Korban yang mencoba menggagalkan aksi itu terseret hingga 40 meter dan mengalami luka. Teriakan korban sempat mengundang perhatian warga, namun pelaku berhasil melarikan diri. Ada seorang korban yang mana sedang mengendarai kendaraan. Saat itu dia di stopin oleh orang lain dengan tujuan minta antar ke suatu tujuan. Setelah itu di tengah perjalanan si korban diminta untuk turun untuk membeli minuman. Setelah itu motor berusaha dibawa kabur oleh si pelaku tersebut, yang mana yang tadinya numpang tadi. Selanjutnya si korban mencegat si pelaku, mencegah untuk diambilnya motor tersebut, namun pelaku tersebut tidak mau berhenti. Akhirnya sang korban terseret sejauh 4 meter, 10 meter. Untuk pelaku sendiri Bang, gimana bisa diamuk warga itu Bang? Untuk setelah kejadian tersebut, si korban berteriak dan akhirnya banyak masyarakat yang datang ke lokasi tersebut. Kini tersangka ditahan di Polsek Ilir Barat 1 Palembang dan dijerat hukuman hingga 5 tahun penjara.
Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, saudara, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dihukum warga setelah tertangkap mencuri sepeda motor. Aksinya dipergoki dan sempat kabur ke rumah kosong sebelum akhirnya dihukum massa. Seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dihukum warga usai tertangkap mencuri sepeda motor di Jalan DI Panjaitan, Kecamatan Pelaju pada Kamis 12 Juni 2025. Aksi pelaku diketahui warga saat berusaha membawa kabur motor korban. Terdesak, ia meninggalkan motor curian dan bersembunyi di sebuah rumah kosong tak jauh dari lokasi kejadian. Warga yang marah mengepung dan menangkap pelaku di dalam rumah tersebut. Meski sempat dihukum massa, pelaku akhirnya diselamatkan polisi dan segera membawanya ke polsek setempat. Pelaku diketahui berinisial D, warga Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir. Ia merupakan residivis kasus serupa dan diduga sudah beberapa kali melakukan pencurian motor di wilayah Palembang. Untuk kronologinya, jadi tersangka ini ditangkap oleh massa pada saat melarikan diri membawa motor di daerah Pulau Layang TKP yang ditangkap ini. Ada berapa pelakunya, Bang? Untuk pelaku 1 orang. Bang, selanjutnya Bang, untuk TSK ini Bang, sudah kita amankan Bang? TSK sudah diamankan oleh tim Reskrim Polsek, sekarang berada di Polsek. Untuk kronologinya, pada saat TSK ini mencuri motor, ternyata ketahuan oleh pemilik motor tersebut, lalu dikejar. TSK itu panik, lari membawa motor tersebut. Pada saat sampai di Pulau Layang, dia meninggalkan motor dan lari ke dalam rumah kosong. Di rumah kosong itu dikejar oleh massa dan langsung juga anggota yang mendapat informasi langsung datang ke tempat TKP itu dan langsung diamankan. Sempat terkena pukulan juga oleh massa sehingga langsung diamankan juga polsek oleh anggota Polsek Pelaju. Bang, itu residivis apa itu, Bang, pelakunya? Untuk pelaku, info sementara dia memang sudah beberapa kali mencuri motor di daerah Palembang dan daerah Indralaya. Kini pelaku kembali harus berhadapan dengan hukum dan terancam penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Jonci Muhammad dan Arifai resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang oleh Gubernur Sumatera Selatan di Gria Agung Senin 16 Juni 2025 pagi. Meski pelantikan mereka tertunda hampir 4 bulan, program prioritas ditargetkan mulai berjalan dalam 100 hari kerja. Diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Jonci Muhammad dan Arifai resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati 4 Lawang di Gria Agung Palembang Senin 16 Juni 2025. Pelantikan ini berlangsung lebih lambat dibanding kepala daerah lain akibat pemungutan suara ulang. Meski demikian, Jonci langsung menyampaikan langkah percepatan program pembangunan yang telah ia rancang sejak 5 tahun terakhir, dengan visi madani, makmur, aman, damai, agamis, nasionalis, dan indah. Dalam 100 hari pertama, sejumlah program prioritas ditargetkan mulai berjalan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, serta penataan ruang. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, ia tetap optimistis mampu menjalankan roda pemerintahan secara optimal lewat inovasi dan improvisasi. Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, koordinasi dengan pemerintah pusat pun menjadi langkah strategis yang disiapkan. Kebijakan kami tentang visi kami madani itu makmur, aman, damai, agamis, dan indah itu kami siapkan 5 tahun yang lalu. Tinggal meningkatkan yang sudah baik dan bagus, memperbaiki yang dalam pelaksanaan 5 tahun sebelumnya kurang terlaksana dengan baik. Jadi dasar cita kami itu 10 misi dari misi madani itu insya Allah dalam 3 bulan pertama atau 100 hari pertama kita akan cepat, terutama soal penataan kembali soal keamanan di Palawang. Itu mutlak soal SDM Palawang. Pelantikan ini turut dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan sejumlah tokoh partai seperti Bima Arya dan Yandri Susanto. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan meninjau mokap Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang. Keberadaan koperasi ini diharapkan mampu memangkas rantai tengkulak, menyediakan harga terjangkau bagi warga sekaligus menggerakkan roda perekonomian di tingkat lokal.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau mokap koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan melihat aktivitas unit koperasi yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. KKMP hadir sebagai solusi untuk memutus rantai tengkulak, menghadirkan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Tak hanya itu, koperasi ini juga disiapkan sebagai mitra penyalur bantuan pemerintah agar distribusi lebih tepat sasaran dan menghindari praktik pengoplosan barang. Di Palembang, 107 koperasi serupa telah terbentuk dan siap diimplementasikan. Prosesnya kini tinggal menunggu sinergi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan. Itulah inginnya Bapak Presiden, setiap desa, setiap kelurahan ada pusat kegiatan ekonomi yang memutus rantai pasok yang panjang. Jadi rakyat berapa tuh harganya? Ya, berpanjang sekali. Kalau sekarang tidak. Dari Patra Niaga gas langsung drop ke Kopdes. Jadi banyak yang dipotong. Ya, gitu. Nah, jadi setiap desa Presiden ingin tidak ada orang yang kesulitan sembako. Tidak membeli dengan harga yang lebih tinggi, ya, orang desa kelurahan jangan sampai membeli harga lebih tinggi. Nanti bagi-bagi duit lagi, itu Menko Pangan itu dapat koper-koperan uang, enggak, karena dia tidak ada dari APBN. Semua kita lakukan dengan cara bisnis, pure bisnis murni yang ada dalam plafon pinjaman, kemudian usaha-usahanya yang jelas sudah pasti dibutuhkan masyarakat. Seperti minyak goreng, beras, gula, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari sisi legalitas, sekitar 79.000 musyawarah desa khusus telah rampung dengan 50 hingga 60% diantaranya telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini membuka peluang pengajuan plafon dana hingga 3 miliar rupiah per koperasi. Ini adalah sebuah motivasi untuk kita di 107 kelurahan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dan alhamdulillah syukur untuk Koperasi Merah Putih 107 di Palembang semuanya sudah tuntas, sudah semua terbentuk. Tinggal ya implementasi di lapangan. Maka dari itu kita butuh sinergi kerjasama dengan stakeholder terkait. Tadi sudah disebutkan Pak Menko semua. Saya kira begitu ya. Nanti di Palembang ada berapa? Baru di sini Pak. Sebenarnya sudah ada beberapa yang jalan, tinggal di monitoring saja nanti dinas koperasinya. Kunjungan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Gubernur Sumatera Selatan, dan Wali Kota Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Keluarga langsung histeris dan jatuh pingsan saat mendapati anak mereka yang berusia 23 tahun tewas mengenaskan di dalam rumah dengan kondisi luka di sejumlah bagian tubuh. Korban ialah bernama Resma Reta, mahasiswi perguruan tinggi negeri di Bengkulu. Sebelum kejadian, Resma Reta diketahui sedang berkomunikasi secara daring bersama teman-temannya. Namun saat itu teman korban mendengar teriakan permintaan tolong. Salah satu teman langsung mendatangi rumah korban dan mendapati pintu dalam kondisi tertutup. Saat berhasil masuk, korban terlihat sudah tak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Polisi yang melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi menduga mahasiswi telah jadi korban pembunuhan. Ya, adanya penemuan seorang perempuan meninggal dunia di salah satu rumah di Kelurahan Ditunggal. Untuk saat ini korban mengalami luka di bagian leher dan perut bagian depan sebelah kanan. Untuk saat ini tim reskrim masih melakukan penyidikan terhadap pelaku dan untuk barang-barang yang hilang masih kita dalamin. Untuk keterangan lebih lanjut nanti akan kita sampaikan. Dugaan pembunuhan ini? Untuk sementara sudah jelas dugaan pembunuhan karena mengalami luka. Jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Sementara itu polisi terus mendalami kasus ini. Bayazir Al-Raihan,
Kompas TV Bengkulu. Polisi menyisiri perkebunan dan kawasan hutan untuk menangkap HR, pria yang tega menusuk istri dan ayah kandungnya menggunakan tombak di Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara. Setelah ditangkap, pelaku langsung dibawa ke Mapolres Bengkulu Utara untuk pemeriksaan lanjutan. Peristiwa tragis tersebut terjadi pada Senin dini hari, saat pelaku dan istrinya terlibat cekcok karena permasalahan uang penjualan sapi yang belum diambil korban kepada pembeli. Setelah peristiwa berdarah itu, pelaku langsung kabur dan bersembunyi di tengah hutan menghindari kejaran polisi. Tadi sudah berhasil diamankan oleh rekan-rekan dari tim Osnal, PPA, dan kerjasama oleh Polsek Kerkap, akhirnya mendapatkan pelaku di kawasan wisata Lembanakai, Desa Baturoto, Kecamatan Hulu Palik. Untuk pelaku sendiri ini, apakah ada indikasi bahwasannya ini 4-4? Untuk sampai sekarang belum ada keterangan pastinya. Keterangan jelas yang kami terima dari pihak keluarga bahwa pelaku pernah meninggal. Saat ini kondisi kedua korban yang dirawat di RSUD Arga Makmur kini berangsur membaik. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. ZP, MR, dan ME ditetapkan sebagai tersangka usai diduga menjadi pelaku utama tindak asusila terhadap 2 orang pelajar yang masih di bawah umur. Mirisnya, para pelaku juga merupakan anak di bawah umur yang masih berstatus sebagai pelajar. Sebelumnya, polisi mengamankan 5 pelaku usai keluarga korban melaporkan anaknya menjadi korban asusila. Dari pemeriksaan, polisi akhirnya menetapkan 3 orang pelaku sebagai tersangka. Kejadian berawal saat kedua korban bertemu dan dibawa ke rumah salah satu tersangka. Saat itulah terjadi tindak asusila. Untuk kronologinya itu subuh mereka si korban dan pelaku bertemu di daerah bandara, kemudian pelaku mengajak korban ke rumah salah satu pelaku dan disitulah terjadi tindak pidana persetubuhan tersebut. Korbannya berapa orang? Kalau korban 2, pelaku 3. Atas perbuatannya, para pelaku yang masih berusia belasan terancam pidana hingga 10 tahun penjara. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Inilah video amatir saat tim gabungan Polsek Muara Tembesi dan rekan lainnya berhasil mengevakuasi beruang madu. Seekor beruang madu tersebut ditemukan di Dusun Bukit Paku, Desa Pelayangan, Kecamatan Muara Tembesi. Di lokasi petugas melakukan tembakan bius agar beruang tidak mengejar, lantaran kondisi beruang masih liar dan agresif. Beruang madu tersebut sebelumnya terlilit jeratan babi hutan. Beruang madu yang terlilit jerat babi dengan jenis kelamin betina diperkirakan berbobot tubuh sekitar 60 hingga 70 kg. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Akibat kecanduan judi online, seorang anak di Desa Terusan, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Batanghari, tega menganiaya ibu kandungnya lantaran tidak diberi uang untuk bermain judi online. Warga langsung mengamankan pelaku saat melakukan penganiayaan terhadap ibu kandungnya, mengakibatkan ibunya mengalami luka di bagian lengan kiri. Penganiayaan ini dilakukan karena pelaku kesal dan marah kepada ibunya yang tidak mau memberikan uang kepada dirinya. Uang yang diminta pelaku diduga untuk digunakan bermain judi online dan membeli narkotika. Warga sekitar melihat pelaku aniaya ibu, warga sekitar langsung mengamankan pelaku. Namun saat diamankan, pelaku memberontak hingga pisau di tangannya mengenai sang ibu. Pelaku sudah kita amankan dan dibawa ke Polsek Marosebo ini. Kalau informasi pasti ini, pengaruh dari apa ini pemacokan ini Pak Kades? Sebenarnya ini yang pertama ini akibat dari narkoba dan judi online. Sehingga anak ini sudah parah. Setiap hari dia minta ke orang tuanya dan mohon maaf mungkin kehilapan orang tuanya selalu diikuti, selalu dituruti. Jadi satu hari 200, 300 ribu, 100 ribu. Nah inilah akibatnya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini bisa paling tidak menjadi perhatian orang tua khususnya yang ada di Terusan untuk menjaga anak-anaknya. Kepala Desa Terusan menyebutkan pelaku sering meminta uang kepada ibunya. Pelaku diduga telah tercandu narkotika dan judi online hingga kehilangan kesadaran dan tega menganiaya ibu kandungnya. Ada lapor dari warga yang bahwasanya ada kejadian di Desa Terusan untuk anaknya itu
berupaya melakukan penganiayaan terhadap ibunya. Dan kemudian masyarakat mengamankan anak tersebut dan menyerahkan kepada pihak kepolisian Polsek Ilir dalam hal ini. Setelah kita periksa saksi, ternyata ceritanya si anak ini meminta uang kepada ibunya dengan tujuan ingin dipergunakan untuk slot. Namun tidak diberikan ibunya kepada anak itu, sehingga anak itu mengambil pisau. Dan pisau tersebut diamankan oleh warga. Terjadilah perebutan sajam dan melukai tangan ibunya tanpa disengaja. Namun kita tetap akan berkoordinasi dengan pihak bapak dan limat bagaimana nanti proses penanganannya, karena ini anak di bawah umur. Gitu. Akibat perbuatannya, pelaku diamankan di Polsek Marosebo Ilir untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya dalam kasus meninggal tahanan Polsek Kumpe Ilir pada September 2024 lalu mendesak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Muaro Jambi untuk menghadirkan saksi fakta. Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan 14 orang saksi. Joy Pinem, kuasa hukum terdakwa Yuyun Sanjaya, oknum anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi tersangka pembunuhan tahanan dalam sel Polsek. Proses sidang di Pengadilan Negeri Sengetiang telah berjalan sampai saat ini. Setidaknya sudah 14 orang saksi dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi. Jaksa Penuntut Umum kembali menghadirkan seorang saksi, yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang. Namun tim penasihat hukum terdakwa Yuyun Sanjaya mengatakan bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi tersebut masih gamang, sehingga sulit untuk menemukan benang merah dalam kasus ini. Tim penasihat hukum terdakwa menegaskan dan meminta kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Muaro Jambi agar secepatnya menghadirkan saksi fakta. Joypine mendesak agar Jaksa Penuntut Umum dapat menjelaskan secara real terkait kondisi CCTV di Mapolsek Kumpe Ilir yang disebut berjumlah 7 CCTV, namun hanya 2 CCTV yang berfungsi. Bahkan Joy mengatakan, saksi yakni mantan Kanit Reskrim Polsek Kumpe Ilir Ibtu Alex Sitohang mengatakan dalam kesaksiannya bahwa tidak mengetahui CCTV dalam kondisi rusak ataupun berfungsi dengan baik. Kami menegaskan agar dapat dihadirkan saksi fakta oleh Jaksa Penuntut Umum, agar kedepannya di agenda sidang selanjutnya kita bisa mendapatkan kebenaran material terhadap fakta yang memang terjadi di lapangan. Siapakah pelakunya? Siapakah yang memang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Atau berdasarkan KUHP pasal 1 angka 27 yang dimana dikatakan bahwasanya saksi itu saksi yang mendengar, saksi yang melihat, saksi yang merasakan. Sampai saat ini jaksa belum menghadirkan terkait masalah saksi fakta yang memang benar mendengar dan melihat secara langsung. Sidang lanjutan kasus ini dugaan pembunuhan dengan terdakwa Yuyun Sanjaya, anggota Polsek Kumpe Ilir ini akan kembali digelar pada Kamis mendatang dengan agenda kesaksian terdakwa dan ahli forensik. Kasus dugaan pembunuhan terhadap tahanan Polsek Kumpe Ilir bernama Ragil Alfarisi 22 tahun ini menyeret 2 orang ex-anggota Polsek Kumpe Ilir menjadi terdakwa. Kedua terdakwa Yuyun Sanjaya dan Faskal Wildanu. Sidang kedua terdakwa yang digelar di Pengadilan Negeri Sengeti Muaro Jambi ini dilakukan secara terpisah. Tim Liputan Kompas TV Jambi. ...393 jemaah haji kloter pertama tiba di Asrama Haji Raja Basa, Bandar Lampung pada Jumat pagi. Kedatangan jemaah haji ini disambut oleh jajaran dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Salah satu yang tercatat sebagai jemaah haji termuda asal Lampung berusia 18 tahun mengungkap rasa syukur setelah ia bersama sang ibu tiba kembali di tanah air dalam kondisi sehat usai menjalani serangkaian ibadah di Tanah Suci. Bapak almarhum ya, sebelum berangkat. Sama siapa berangkat ini? Sama ibu ya? Senang banget sih bisa tidur segini bisa udah berangkat. Tapi ya ada sedihnya juga karena ya harus gantiin bapak yang udah nggak ada. PLT Kanwil Kemenak Lampung yang juga turut menyambut kedatangan jemaah mengatakan total ada 7.050 peserta haji di tahun 2025.
393 peserta sudah tiba di tanah air dengan selamat dan terdapat 1 jemaah yang harus dirujuk ke Rumah Sakit Abdul Muluk karena alami penurunan kesehatan. Ia juga menyebut ada 10 jemaah haji asal Lampung yang wafat di Tanah Suci saat menjalani serangkaian ibadah. Selamat datang jamaah haji. Alhamdulillah jamaah kita ini seluruhnya berjumlah 393 dan semuanya dalam keadaan sehat kembali ke tanah air, berjumlah sama seperti mereka berangkat 393. Rata-rata yang meninggal ini kan dengan kondisi yang sudah lanjut dan memang sudah secara kesehatan sudah kurang sehat, tetapi masih masuk di sekolahnya sehingga mereka dapat berangkat. Selanjutnya kepulangan kloter-kloter berikutnya dijadwalkan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. PPIH Debarkasi Antara Lampung memastikan kesiapan sarana dan prasarana untuk menjamin kelancaran proses kepulangan jemaah haji asal Lampung. Roma Afriyaidam, Kompas TV, Lampung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel. Lalu lintas manusia dan aktivitas di Pasar 16 Ilir Palembang kini tak lagi luput dari pantauan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang memasang 3 kamera pengawas yang akan merekam setiap gerak selama 24 jam penuh. Wajah Pasar 16 Ilir Palembang semakin terpantau. 3 kamera pengawas baru dipasang Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang di titik strategis, area parkir mobil, pos terpadu Satpol PP, dan simpang lorong pasar. Sebelumnya 1 kamera lebih dulu terpasang di dermaga 16 Ilir. Tak sekedar merekam lalu lalang, kamera ini bertugas memantau ketertiban, mulai dari persoalan sampah hingga pedagang kaki lima yang kerap melewati batas. Kedepan pemantauan serupa akan diperluas ke sejumlah titik lain di kota. Diskominfo juga tengah merancang kerjasama bersama Kementerian Perhubungan, Dishub, dan Polrestabes Palembang untuk memperkuat sistem pengawasan bersama. Khusus yang di 16 ya, itu kita memantau perapian pasar dan memantau keamanan pasar 16 itu sendiri. Supaya pedagangnya, perapian pedagangnya, yang jelas ke depan Pak Wali dan Pak Wakil Wali Kota maupun Sekda itu akan bisa memantau seluruh kegiatan. Mungkin dalam 1 bulan ini selesai semua, karena memang semua proses pemasangan sekarang tiang dan sudah kita pasang dan tinggal narik listrik dan FO-nya aja. Warga menyambut baik kehadiran kamera pengawas, meski keberadaan petugas di lapangan tetap dibutuhkan sebagai garda terdepan penegakan aturan. Ya paling tidak istilah itu kan ada pencegahan, nah itu ada pengawasan, bagus itu. Cuman kewajiban itu kalau seandainya ada terjadi hal yang diinginkan itu, jangan semua neninya baik itu kan, harus ada tindakan tegas. Jadi kalau bisa banyak lagi lah CCTV-nya di seluruh kota itu. Apalagi di 16 ini kan rawan curanmor. Perlu Kak, karena ini kan banyak wong dari luar Palembang pasti. Perlu arahan kemana. Jadi peran petugas tuh penting lah Kak buat ngarah ke pendatang baru yang datang di Palembang. Dengan langkah ini, Palembang menapaki harapan baru kota yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi warganya. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 100 siswa dari keluarga kurang mampu menapaki harapan baru di tahun ajaran 2025-2026. Mereka mengikuti program Sekolah Rakyat, jenjang SMA yang digelar di Sentra Budi Perkasa, Palembang. Sekolah Rakyat menjadi wujud ikhtiar negara membuka jalan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini menyasar mereka yang selama ini terpinggirkan dari akses sekolah formal. Di Sumatera Selatan, Sentra Budi Perkasa milik Kementerian Sosial yang berlokasi di Jalan Sosial, kilometer 5 Palembang, menjadi salah satu titik pelaksanaan.
Meski 4 ruang belajar masih dalam tahap renovasi, 100 siswa telah terpilih mengikuti program ini. Mereka berasal dari keluarga berpenghasilan sangat rendah, masuk dalam kategori desil 1 dan 2. Seleksi dilakukan berdasarkan kondisi sosial ekonomi, dengan prioritas bagi kelompok miskin ekstrim. Sudah 100 anak, dan kemarin awalnya dari 130, terus kemudian dilakukan verifikasi lapangan, ada yang kemudian dinyatakan tidak layak gitu ya, karena kondisi ekonominya lebih bagus lah seperti itu. Nah, dari 105 yang dilakukan kompetisi dan wawancara, akhirnya didapatkan 100. Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong setiap kabupaten dan kota segera mengusulkan lokasi tambahan untuk penyelenggaraan program ini. Di Lahat dan dari kabupaten lain juga sudah diminta mengusulkan lokasi untuk sekolah rakyat ini, untuk kemudian nanti akan disurvei oleh Kemensos untuk dilihat persyaratan, kemudian insya Allah akan di-approve untuk sekolah rakyatnya. Berapa Pak yang tadi dari Lahat yang sudah? Yang Lahat itu ada 1 dan semua kabupaten juga didorong untuk mengusulkan. Kalau yang provinsi ada 2. Dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah, sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi jembatan keadilan pendidikan bagi seluruh masyarakat. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi seputar olahraga, Saudara. Sumsel United resmi diperkenalkan ke publik Sumatera Selatan usai mengakuisisi klub Persikas Subang. PT CSU selaku pengelola menunjuk Nil Maizar sebagai pelatih kepala. Memanfaatkan waktu yang ada dulu MC. PT Cahaya Sumsel United resmi mengakuisisi Persikas Subang dan mengganti nama klub menjadi Sumsel United. Klub ini juga memindahkan markas ke kota Palembang dan siap berlaga di Liga 2 musim ini. Sebagai kontestan baru, Sumsel United resmi diperkenalkan ke publik Sumatera Selatan. Manajemen turut memperkenalkan logo dan jersey yang akan digunakan selama kompetisi. Untuk memperkuat tim, manajemen menunjuk pelatih Nil Maizar sebagai nahkoda utama. Pengalaman Nil di berbagai klub tanah air menjadi harapan besar dalam membentuk tim yang kompetitif. Ini tim Sumsel ini kan tim yang baru. Tapi di segi manajemen, mereka punya semangat yang luar biasa untuk menjadi terbaik. Ini luar biasa ini. Kita dengan announce untuk menjadi head coach aja dengan cara yang sangat luar biasa kan, amazing lah kan. Jadi memang yang penting yang saya bilang tadi, pilarnya tim itu bagus kalau quality of manajemennya bagus, quality of coachnya bagus, quality of playernya bagus, quality of programnya bagus. Jadi untuk membungkus itu quality of playernya dulu, pemainnya ada nggak bagus, kalau nggak berkualitas nggak bisa juga. Kehadiran Sumsel United diharapkan bisa membangkitkan kembali gairah sepak bola di Sumatera Selatan, sekaligus menjadi wadah bagi talenta lokal untuk berkembang. Nah, harapan saya dengan munculnya Sumsel United ini akan lebih menggelorakan lagi bagi semangat para pemuda kita untuk dapat punya kebanggaan dan ikut berkecimpung. Jadi tadi manajer sudah menyampaikan bahwa ini terbuka untuk warga Sumatera Selatan, para pemuda yang punya bakat sesuai dengan kualitas yang diharapkan di Sumsel United ini akan ditampung. Latihan perdana Sumsel United dijadwalkan berlangsung di Palembang pada akhir Juni mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Palembang kembali menjadi tuan rumah 200 atlet taekwondo dari 5 provinsi. Bertarung dalam gelaran Best of the Best 2025, memperebutkan piala bergilir ITF Sumatera Selatan. Sebuah panggung awal pencarian bakat menuju arena Fornas. Palembang kembali menjadi saksi semangat muda dalam seni bela diri. Sebanyak 200 atlet taekwondo dari 5 provinsi, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Sumatera Barat, dan Bangka Belitung beradu teknik dan ketangguhan di ajang Best of the Best 2025, sebuah kejuaraan yang memperebutkan piala bergilir ITF Sumatera Selatan. Digelar sebagai pencarian bakat menuju Pekan Olahraga Rekreasi Nasional, kejuaraan menjadi panggung awal bagi taekwondo muda untuk unjuk kemampuan. Sumsel sebagai tuan rumah menurunkan sejumlah taekwondo dari berbagai dojang atau perkumpulan. Jadi target tahun ini kita ini adalah pemanasan sekaligus menetapkan hasil penyeleksian untuk
Kepornas tahun 2025 ini yang akan diselenggarakan Juli nanti di NTB. Target kita ya lebih berhasil lagi dari 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu Taekwondo ITB baru mendapatkan 1 perunggu. Ya, target kita lebih dari itu tahun ini. Lebih dari sekedar meraih medali, kejuaraan ini menjadi ajang penjaringan bibit potensial yang akan mewakili provinsi dalam ajang Fornas mendatang. Ciptakan generasi-generasi muda yang mempunyai potensi khususnya di bidang olahraga. Sehingga diharapkan dengan katakanlah keaktifan berolahraga, para generasi muda ini dapat katakanlah meninggalkan kegiatan-kegiatan yang kurang positif. Atmosfer kompetisi dipenuhi semangat sportivitas dengan setiap peserta menunjukkan dedikasi tinggi dalam setiap laga. Nambahin prestasi aja sih. Prestasi. Terus apa lagi? Ada yang lain? Buat kalau menang juara atau sertifikatnya bisa jadiin nambahin tes SNBP. Emang sekarang kelas berapa? Baru kelas 10. Ya ngumpulinnya jadi dari kelas 10 dulu. Nanti banyak mungkin itu bisa nambahin biar prestasinya bisa masuk SNBP. Dengan dukungan pemerintah kota dan pengurus provinsi ITF Sumsel, ajang ini diharapkan melahirkan generasi taekwondo yang tangguh, berprestasi, dan mampu bersaing di level lebih tinggi. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Sumbaksel hari ini. Diawali dengan pengucapan sumpah jabatan yang dipimpin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Jonji Muhammad dan Arifai resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Empat Lawang di Gria Agung Palembang Senin 16 Juni 2025. Pelantikan ini berlangsung lebih lambat dibanding kepala daerah lain akibat pemungutan suara ulang. Meski demikian, Jonji langsung menyampaikan langkah percepatan program pembangunan yang telah ia rancang sejak 5 tahun terakhir, dengan visi madani, makmur, aman, damai, agamis, nasionalis, dan indah. Dalam 100 hari pertama, sejumlah program prioritas ditargetkan mulai berjalan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, peningkatan sumber daya manusia, serta penataan ruang. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, ia tetap optimistis mampu menjalankan roda pemerintahan secara optimal lewat inovasi dan improvisasi. Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, koordinasi dengan pemerintah pusat pun menjadi langkah strategis yang disiapkan. Kebijakan kami tentang visi misi kami madani itu makmur, aman, damai, agamis, dan indah itu kami siapkan 5 tahun yang lalu. Tinggal meningkatkan yang sudah baik dan bagus, memperbaiki yang dalam pelaksanaan 5 tahun sebelumnya kurang pelaksanaan dengan baik. Jadi dasar cita kami itu 10 misi dari misi madani itu insya Allah dalam 3 bulan pertama atau 100 hari pertama kita harus cepat, terutama soal penataan kembali soal keamanan Empat Lawang. Itu mutlak soal SDM Empat Lawang. Pelantikan ini turut dihadiri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan sejumlah tokoh partai seperti Bima Arya dan Yandri Susanto. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meninjau mokap Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sukodadi, Kecamatan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menko Pangan melihat aktivitas unit koperasi yang dirancang untuk memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. KKMP hadir sebagai solusi untuk memutus rantai tengkulak, menghadirkan harga kebutuhan pokok yang lebih terjangkau, serta mendorong perputaran ekonomi lokal. Tak hanya itu, koperasi ini juga disiapkan sebagai mitra penyalur bantuan pemerintah agar distribusi lebih tepat sasaran dan menghindari praktik pengoplosan barang. Di Palembang, 107 koperasi serupa telah terbentuk dan siap diimplementasikan. Prosesnya kini tinggal menunggu sinergi lebih lanjut dengan para pemangku kepentingan. Itulah inginnya Bapak Presiden,
setiap desa, setiap kelurahan ada pusat kegiatan ekonomi yang memutus rantai pasok yang panjang. Jadi rakyat berapa tuh harganya? Ya, berpanjang sekali. Kalau sekarang tidak. Dari Patra Niaga gas langsung drop ke Kopdes. Jadi banyak yang dipotong. Ya, itu. Nah, jadi setiap desa Persediaan ingin tidak ada orang yang kesulitan sembako, tidak membeli dengan harga yang lebih tinggi. Ya, orang desa kelurahan jangan sampai membeli harga lebih tinggi. Nanti bagi-bagi duit lagi. Itu Menko Pangan itu dapat koper-koperan uang. Enggak. Karena dia tidak ada dari APBN. Semua kita lakukan dengan cara bisnis, pure bisnis murni yang ada dalam plafon pinjaman, kemudian usaha-usahanya yang jelas, sudah pasti dibutuhkan masyarakat, seperti minyak goreng, beras, gula, dan seterusnya, dan seterusnya. Dari sisi legalitas, sekitar 79.000 musyawarah desa khusus telah rampung dengan 50 hingga 60% diantaranya telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini membuka peluang pengajuan plafon dana hingga 3 miliar rupiah per koperasi. Ini adalah sebuah motivasi untuk kita di 107 kelurahan menggerakkan ekonomi kerakyatan. Dan alhamdulillah syukur untuk Koperasi Merah Putih 107 di Palembang semuanya sudah tuntas, sudah semua terbentuk. Tinggal ya implementasi di lapangan. Maka dari itu kita butuh sinergi kerjasama dengan stakeholder terkait. Tadi sudah disebutkan Pak Menko semua. Saya kira begitu ya. Kalau di Palembang ada berjalan baru di sini Pak ya? Sebenarnya sudah ada beberapa yang jalan, tinggal di monitoring saja nanti dinas koperasinya. Kunjungan ini turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Gubernur Sumatera Selatan, dan Wali Kota Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memanfaatkan waktu yang ada dulu MC. PT Cahaya Sumsel United resmi mengakuisisi Persika Subang dan mengganti nama klub menjadi Sumsel United. Klub ini juga memindahkan markas ke kota Palembang dan siap berlaga di Liga 2 musim ini. Sebagai kontestan baru, Sumsel United resmi diperkenalkan ke publik Sumatera Selatan. Manajemen turut memperkenalkan logo dan jersey yang akan digunakan selama kompetisi. Untuk memperkuat tim, manajemen menunjuk pelatih Neil Maizar sebagai nahkoda utama. Pengalaman Neil di berbagai klub tanah air menjadi harapan besar dalam membentuk tim yang kompetitif. Ini tim Sumsel ini kan tim yang baru. Tapi di segi manajemen, mereka punya semangat yang luar biasa untuk menjadi terbaik. Ini luar biasa ini. Kita dengan announce untuk menjadi head coach aja dengan cara yang sangat luar biasa kan, amazing lah kan. Jadi memang yang penting yang saya bilang tadi pilihannya. Tim itu bagus kalau quality of manajemennya bagus, quality of coachnya bagus, quality of playernya bagus, quality of programnya bagus. Jadi untuk membungkus itu quality of playernya dulu. Pemainnya ada nggak bagus, kalau nggak berkualitas nggak bisa juga. Kehadiran Sumsel United diharapkan bisa membangkitkan kembali gairah sepak bola di Sumatera Selatan, sekaligus menjadi wadah bagi talenta lokal untuk berkembang. Nah, harapan saya dengan munculnya Sumsel United ini akan lebih menggelorakan lagi bagi semangat para pemuda kita untuk dapat punya kebanggaan dan ikut berkecimpung. Jadi tadi manajer sudah menyampaikan bahwa ini terbuka untuk warga Sumatera Selatan, para pemuda yang punya bakat sesuai dengan kualitas yang diharapkan di Sumsel United ini akan ditampung. Latihan perdana Sumsel United dijadwalkan berlangsung di Palembang pada akhir Juni mendatang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.